Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Viral tenda BNPB di posko pengungsian di Aceh Tamiang baru dibangun jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. BNPB membantah dan menyebut narasi terkait hal tersebut tidak benar. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita. Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasang ya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana ya? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo tuh hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum? Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Bantahan juga datang dari Wakil Bupati Aceh Tamiang. Menurutnya tenda-tenda tersebut telah terpasang jauh sebelum kedatangan Prabowo. Tenda BNPB yang warna oranye itu sudah terpasang malam banjir pertama. Walaupun di selanjutnya itu masyarakat ada memasang tenda-tenda secara swakelola, swadaya masyarakat. Kalau untuk dapur umum sendiri seperti apa, Pak? Kalau dapur umum ini sudah mulai dibuat, dan di saat banjir agak surut itu juga sudah dibuat dapur umumnya itu. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kehadiran Prabowo untuk memastikan percepatan penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi pasca bencana. Setibanya di lokasi pengungsian yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo langsung meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan. Prabowo ingin memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar serta mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Dari dapur umum, Prabowo yang didampingi sejumlah menteri kemudian menuju area posko pengungsian. Ratusan warga sempat berebut untuk bersalaman. Di posko pengungsian tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa yang mengungsi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berinteraksi dengan menyapa satu persatu warga. Prabowo juga menyapa sejumlah anak-anak untuk menanyakan kondisi mereka di pengungsian. Presiden Prabowo juga meninjau posko kesehatan. Prabowo sempat berinteraksi dengan seorang ibu yang tengah menjaga anaknya yang tengah sakit. Kepada pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu serta akan memprioritaskan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat. Saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan. Seperti diketahui, kedatangan Presiden Prabowo ke Kabupaten Langkat ini merupakan kunjungan kedua usai dirinya kembali dari lawatan ke luar negeri.
Sehari sebelumnya atau kemarin, Presiden Prabowo mengunjungi korban bencana di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya bantah kirim garmen sitaan untuk korban banjir di Sumatera. Purbaya tegaskan akan jaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak ide bea cukai untuk menyalurkan balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana di Sumatera. Ditemui kemarin Jumat di Tanjung Priuk, Jakarta, Purbaya menegaskan lebih memilih mengirim barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Purbaya juga menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memperbolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo. Bang, apa belum dikirim? Belum. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kasih barang. Terus saya dalam negeri. Biar aja, itu kan ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada jaga tanah. Kecuali berubah. Dan jaga peraturan seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana. Diketahui sebelumnya, usulan kirim balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana muncul dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Udah 2 hari tidak ketemu. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Jangan main nih, kok main apa? Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Salam Pulungan yang berada di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Selamat malam, Salam, bisa dijelaskan kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan? 5, 4, 3, yuk.
Ya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sukajadi di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, di mana ini merupakan salah satu posko pengungsian yang dihuni oleh hampir 100 kepala keluarga. Nah, kalau kita lihat di belakang saya, ini merupakan terdapat adanya sejumlah warga yang sedang beristirahat, karena memang saat ini sudah menunjukkan pukul 19, hampir pukul 8 malam. Dan memang kalau dilihat situasinya saat ini warga juga sudah mulai beristirahat usai tadi sudah menyantap untuk makan malam. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa di titik kami ini juga pada hari kemarin didatangi dan juga disambangi oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang melihat bagaimana situasi dan juga kondisi warga pasca diterjang banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dan dapat kita lihat juga bahwa di sebelah kanan saya ini juga sudah terdapat adanya sejumlah bantuan yang datang terus-menerus setiap harinya untuk bisa memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, kemudian juga obat-obatan dan juga pakaian. Namun yang menjadi keluhan oleh masyarakat saat ini adalah terkait debu yang bertebaran ini juga sangat parah di Aceh Tamiang ini. Makanya kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker karena memang udara di sini juga sudah mulai parah. Bahkan pada hari kemarin, kalau bisa kami bercerita, Diandra dan juga pemirsa, kami juga turut menyambangi RSUD di Aceh Tamiang ini, yang kebanyakan warga yang datang ke rumah sakit ini juga mengeluhkan terkait dengan sakit pernapasan, kemudian juga batuk pilek dan juga flu. Kemudian ada sejumlah warganya juga yang luka infeksi akibat menginjak benda tajam ketika membersihkan banjir. Kita balik lagi, Diandra dan juga pemirsa. Kalau tadi di sebelah tenda pengungsian, ini di sebelahnya ada dapur lapangan Polri yang disediakan dari Satbrimob Polda Sumsel begitu, yang menyediakan untuk satu makan siang. Ini ada kurang lebih sebanyak 450 sampai 500 porsi untuk warga yang tinggal di pengungsian. Nah, bisa kita lihat ya, kita akan coba menaiki dan juga bisa melihat menu-menu apa saja yang disajikan di sini. Ini menunya sudah mulai habis. Di sini kalau kita lihat juga ada, Mas, ini bisa diceritakan gak nih, ada menu apa aja nih Mas untuk menu sore ini Mas? Untuk menu sore ini kita ada kuah asam sama ya sayur asam, telur dadar sama tumis labu. Ya. Kalau boleh kita tahu untuk menunya ini setiap harinya sama apa menunya tiap hari berbeda-beda Mas? Berbeda-beda Mas. Berbeda-beda. Kalau untuk kebanyakan dari masyarakat di sini apa nih Mas yang menjadi favoritnya sendiri Mas? Untuk favoritnya telur dadar. Oke, siap. Terima kasih Mas informasinya. Nah, Diandra dan juga pemirsa, bisa kita lihat juga ya, kalau di tempat kami ini juga di sebelahnya terdapat adanya ada air minum yang juga sudah siap dikonsumsi, yang jumlahnya ini bahkan mencapai 2.000 liter yang bisa dikonsumsi oleh warga, sehingga ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan warga mulai dari makanan, minuman, kemudian juga obat-obatan dan juga pakaian yang selalu dibutuhkan warga akibat, karena memang kalau kita ketahui banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini membuat warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya, sehingga warga ini juga terus membutuhkan bantuan seperti yang tadi kami juga sudah sampaikan, mulai dari makanan seperti bahan-bahan pokok, kemudian juga obat-obatan, pakaian, dan juga kebutuhan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan atas laporan Anda langsung dari Aceh Tamiang. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama anggota TNI, Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, dan personel TNI Polri serta tim Wanadri,
Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Tamiang, kita sudah terhubung dengan relawan yang juga pecinta alam, Agam Rinjani. Selamat malam, Agam, bisa diceritakan bagaimana saat ini bantuan yang diberikan kepada warga Aceh Tamiang? Ya, selamat malam, Mbak. Ya, jadi saat ini ada banyak masuk bantuan dari berbagai organisasi, berbagai orang datang. Kemudian yang jadi masalah adalah di sana hampir semua rumah ketutup lumpur setelah air surut, dan beberapa juga rumah sudah hilang di bawah sama air yang di sekitaran bantaran sungai. Nah, selain rumah warga, beberapa fasilitas umum juga tertutup. Makanya waktu kami datang melihat kondisi hampir semua instansi ketutup lumpur semua dan tidak berfungsi. Akhirnya kami berinisiatif untuk menghidupkan beberapa instansi khususnya untuk kesehatan. Bahkan sekolah-sekolah pun masih tertutup lumpur semua, kantor polisi, kantor tentara semua pada ketutup, Mbak. Baik, berarti untuk pembersihan lumpur ini apakah sudah mulai dilakukan, Mas Agam? Ya, jadi ada beberapa sudah dilakukan secara mandiri untuk warga, beberapa juga instansi sudah mulai dibersihkan oleh teman-teman damkar, dibantu beberapa relawan yang lain. Jadi kalau bisa, Mbak, kirim alat untuk penyemprotan lumpur, itu sangat dibutuhkan karena makanan sudah mulai melimpah, cuma lumpurnya masih banyak dan listrik juga masih mati. Listrik masih mati berarti di sana ya, Mas Agam? Iya, masih gelap. Kami 3 malam gelap gulita. Beberapa aja yang hidup yang menggunakan genset seperti itu. Baik, Mas Agam, untuk kondisi para pengungsi di sana seperti apa, Mas? Iya, pengungsi sudah ada tenda-tenda pengungsiannya semenjak Pak Prabowo mau datang. Tiba-tiba muncul semua tenda pengungsian dapat dari bantuan. Itu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya? Iya, 2 hari yang lalu sudah mulai. Sebelumnya masih di gubuk-gubuk di rumahnya yang penuh lumpur. Baik, untuk bantuan sendiri, Mas Agam, ini apakah sudah tercukupi bagi para pengungsi atau apa yang paling mendesak dibutuhkan para pengungsi di sana? Ya, yang paling mendesak adalah air karena semua sumur-sumur tertutup lumpur. Beberapa orang yang inisiatif aja untuk melakukan pembersihan air, menguras. Kedepannya mungkin kalau itu tidak dilakukan, paling banyak nanti penyakit, Mbak. Penyakit kena debu di mana-mana, lumpur di jalan. Teman-teman damkar sudah mulai menyiram jalan, membersihkan jalan dari lumpur. Kemudian rumah-rumah warga masih penuh lumpur. Paling yang dibutuhkan adalah penerangan, air bersih, sama buat alat pembersih lumpur. Jadi mereka bisa secara mandiri melakukan pembersihan di rumah-rumah masing-masing supaya bisa kembali ke rumahnya. Kemudian yang hilang rumahnya ini, Mbak, belum jelas. Kemungkinan kami juga lagi berusaha untuk mencarikan bekerja sama beberapa instansi yang mau membangun rumah sementara di tanahnya masing-masing. Baik, terima kasih Mas Agam. Berarti yang paling dibutuhkan atau yang paling krusial adalah pembersihan untuk penyemprotan lumpur, kemudian juga air bersih dan juga penerangan dan listrik. Terima kasih Mas Agam, selamat malam dan juga salam sehat selalu di sana. Pemirsa, upaya pencarian korban longsor di Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Setelah menyusuri medan yang sulit dan titik rawan longsor, tim gabungan menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hamparan lumpur dan tanah yang labil memaksa tim SAR bekerja ekstra hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dengan peralatan manual dan memastikan tidak ada titik yang terlewat. Proses pencarian berlangsung cukup lama, terutama di area yang sulit dijangkau. Di antara pohon yang tumbang, tim akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi melalui jalur berlumpur dan dibawa ke permukiman untuk diserahkan ke pihak keluarga.
Sementara itu, pemirsa, puluhan warga di pengungsian Gor Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai terserang berbagai penyakit. Mereka pun mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih. Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Perubahannya, yang sakitnya kan tuh batuk, demam, pilek, kayak gitulah penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih nggak ada, nggak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare. Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya merilis 2 orang tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. 200 orang menjadi korban dengan kerugian total 11,5 miliar rupiah. Kita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu, lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uangnya gimana? Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang berinisial ADP dan DHP menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. Keduanya ditangkap setelah banyaknya laporan dari korban yang merasa ditipu oleh jasa pesta pernikahan Ayu Puspita Wedding Organizer. Ratusan orang menjadi korban dengan kerugian total sebesar 11,5 miliar rupiah. Kedua tersangka melakukan modus penipuan dengan iming-iming paket pernikahan murah dan fasilitas liburan menarik kepada para calon pasangan pengantin. Sementara menurut pengakuan tersangka, uang hasil penggelapan dan penipuan tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Di mana saudara APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Dari fakta hukum yang kami peroleh tersebut, terhadap kedua orang tersangka ini sudah kami tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset tersangka. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa Anyus melaporkan. Pemirsa, Kapolri menetapkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian. Kebijakan tersebut menuai sorotan dari kalangan akademisi hukum. Dikutip dari inews.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menetapkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri. Peraturan ini membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menempati posisi di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri, sekaligus mengatur bahwa anggota Polri yang ditugaskan ke posisi sipil harus melepaskan jabatan di internal kepolisian sebelum menduduki jabatan baru. Menanggapi
Perpol ini, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, Mahfud MD berpendapat peraturan tersebut bertentangan dengan 2 undang-undang lain. Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan 2 undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Sebelumnya pada 14 November 2025, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114/PUU 22/2025 menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian atau sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut 17 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat anggota Polri aktif sesuai peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Satu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, 2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 3 Kementerian Hukum, 4 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 5 Kementerian Kehutanan, lalu 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 7 Kementerian Perhubungan, 8 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, 10 Lembaga Ketahanan Nasional. Selanjutnya 11 Otoritas Jasa Keuangan, 12 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 13 Badan Narkotika Nasional, 14 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 15 Badan Intelijen Negara, kemudian 16 Badan Cyber Sandi Negara, 17 Komisi Pemberantasan Korupsi. DPP Partai Golkar menegaskan peran strategisnya dalam agenda pembangunan nasional melalui penyelenggaraan seminar dengan tema reforma agraria dan keadilan distribusi tanah untuk mewujudkan Astacita. Sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto, reforma agraria diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. DPP Partai Golkar melalui bidang kebijakan pertanahan dan reforma agraria menggelar seminar di kantor DPP Partai Golkar. Kegiatan seminar bertema reforma agraria dan keadilan distribusi tanah untuk mewujudkan Astacita itu dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham serta Ketua DPP Partai Golkar bidang kebijakan pertanahan dan reforma agraria Airin Rahmidiani. Turut hadir Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang dipercaya sebagai pembicara utama dalam kegiatan tersebut. Airin mengungkapkan kegiatan seminar sebagai bentuk penegasan komitmen Partai Golkar dalam mengawal dan mendukung Astacita Presiden Prabowo di bidang reforma agraria. Sesuai dengan Astacita Pak Presiden, maka bagaimana reforma agraria bisa membuat keadilan untuk masyarakat, kepastian hukum, pendistribusian tanah, karena berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu tujuan reforma agraria, keadilan distribusi tanah, ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alih fungsi lahan sudah kita moratorium, tidak diperbolehkan. Berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan, barang siapa yang melakukan alih fungsi lahan, sawah menjadi non sawah tanpa izin, maka dia kena penjara 5 tahun. Dan kita sudah menghentikan izin itu untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan, bidang pertanahan menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem perekonomian bangsa. Pemirsa, Timnas U22 Indonesia gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Indra Syafri pun meminta maaf dan bertanggung jawab atas kegagalan Garuda Muda dalam mempertahankan emas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukti pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Timnas U22 Indonesia gagal mempertahankan emas SEA Games. Di laga pamungkas grup C, Ivar Jenner dan kolega memang menang 3-1 atas Myanmar. Namun Garuda Muda tetap tersingkir dan Malaysia yang berhak lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Meski Indonesia dan Malaysia sama-sama mengemas 3 poin, namun Harimau Malaya memiliki produktivitas gol lebih baik. Malaysia mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Sementara Indonesia mengemas 3 gol dan kebobolan 2 gol. Usai pertandingan, pelatih Indra Syafri meminta maaf kepada publik bola tanah air. Tersisih di fase grup tentu mengecewakan masyarakat. Indra menegaskan secara teknis pelatih adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tim. Tersingkir di penyisihan grup mengingatkan hasil Indonesia di SEA Games 2009 lalu. Saat itu Garuda angkat koper lebih awal karena hanya mengoleksi 1 poin hasil imbang melawan Singapura serta kalah dari Laos dan Malaysia.